Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat pelajar di seluruh Nusantara. Berjumpa lagi dengan saya Juprianto di channel Jupri Rokan. Sebelumnya saya ingin mendoakan kita semua semoga diberi kesehatan dan kekuatan dalam menjalankan aktivitas kita masing-masing. Untuk pertemuan kali ini, saya akan mencoba membahas materi pembelajaran bahasa Indonesia tingkat SMA, SMK di kelas 10. Bagi sahabat pelajar di seluruh Nusantara, di kelas 10, baik itu tingkat SMA maupun tingkat SMK, silakan disimak video saya. Dan jangan lupa di subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga channel saya ini bisa berkembang. Dan saya semakin giat untuk memberikan materi-materi yang bermanfaat. Baik, kita langsung melihat materinya dan kita akan membahas materi mengenai pembelajaran di kelas 10 yaitu teks laporan observasi. Oke, teks laporan observasi dengan tema Gemar Meneroka Alam Semesta. Tujuan dari pembelajaran kita yaitu setelah membaca teks laporan observasi, peserta didik dapat mengidentifikasi teks laporan observasi dengan baik dan benar. Setelah membaca teks laporan observasi, peserta didik dapat menggunakan kohensi leksikal dan kalimat simpleks dan kompleks dalam teks laporan hasil observasi dengan benar. Dan yang ketiga, setelah membaca teks laporan observasi, peserta didik dapat menggunakan pamerkan spesial penambahan perbandingan waktu atau urutan simultan dan pamerkan sebab akibat sederhana dalam teks laporan observasi dengan baik dan benar. Dan yang keempat, setelah membaca teks laporan observasi, peserta didik dapat menggunakan kata dan kelompok kata mengenal fakta, deskriptif, dan kualifikasi, dan dapat pendapat sederhana, termasuk menggunakan modalitas yang digunakan dalam teks laporan hasil observasi dengan benar. Setelah membaca teks laporan observasi, peserta didik dapat membedakan lafal baku dan tak baku, kata-kata yang berkaitan dengan teks laporan hasil observasi dengan benar. Nah, ada 5 tujuan dari pembelajaran kita. Semoga peserta didik bisa mencermati dan menyimak video yang saya jelaskan ini. Menentukan struktur, ciri-ciri, dan kaidah teks laporan observasi. Yang pertama, apakah kamu sudah pernah melakukan observasi? Tentu kamu bisa menjawabnya dengan jawaban sendiri-sendiri. Jadi, apa yang kamu ketahui tentang observasi? Nah, jadi kamu sudah bisa mempunyai jawaban masing-masing dengan pertanyaan yang saya bacakan tadi. Oke, kita lanjut. Teks laporan observasi adalah teks laporan hasil observasi adalah teks yang berisi penjabaran umum mengenai sesuatu yang didasarkan pada hasil observasi. Ada juga yang disebut dengan teks klasifikasi
karena biasanya memuat klasifikasi jenis-jenis suatu yang diobservasi berdasarkan kriteria tertentu. Ada juga yang menyebutkan teks laporan observasi lebih menekankan pada pengelompokan berbagai hal ke dalam jenis-jenis berdasarkan ciri-ciri dari setiap jenis tersebut. Nah, jadi itu yang disebut dengan teks laporan observasi. Nah, sahabat pelajar, itu ada gambar di bawahnya. Bisa sahabat lihat itu ada gambar apa yang di sebelah kanan dan sebelah kiri dan di tengah. Nah, jadi dari gambar itu bisa kita amati dan kita lihat, kita membuat sebuah laporan observasi. Oke, kita lanjut. Nah, struktur dari teks laporan observasi yang pertama adalah pernyataan umum atau yang disebut dengan klasifikasi. Yang kedua itu adalah aspek atau anggota yang dilaporkan. Nah, ini adalah struktur teks laporan observasi. Yang selanjutnya adalah ciri-ciri dari teks laporan observasi. Yang pertama, menyajikan fakta tentang keadaan, peristiwa, tempat, benda, dan orang. Dan yang kedua, menambah pengetahuan dan wawasan kepada pembaca. Inilah yang dikatakan dengan ciri dari teks laporan observasi. Oke, kita lanjutkan sahabat pelajar di seluruh Nusantara. Sedangkan kaidah kebahasaan teks laporan observasi, satu menggunakan bahasa yang baku. Yang kedua menggunakan kalimat yang efektif. Yang ketiga adalah logis. Logis itu apa? Logis yaitu masuk akal dan bisa diterima oleh pikiran kita. Lanjut. Nah, ini adalah bagian dari ciri kebahasaannya tadi. Yang pertama itu frasa, verbal. Misalnya katanya dibagi, menjadi. Verbanya membagi, membagikan, berbagi, terbagi, dibagi, dibagikan, membagi, membagi-bagikan. Nomina itu bagian, pembagian. Sedangkan di sinonim, dibagi, diklasifikasi, digolongkan. Sedangkan antonim adalah persamaan atau perbedaan. Yang berikutnya adalah konjungsi dan menambahkan sifat anggota yang sama, tetapi menyatakan perbedaan kelas. Nah, ini yang ada dalam ciri kebahasaan teks laporan observasi. Sampai di sini sahabat pelajar sudah bisa memahami dari penjelasan saya. Oke, kita lanjutkan ke pembahasan berikut. Nah, ini kita lihat contoh dari laporan observasi. Di sini ada bagian contoh teks. Nah, mana yang di mana dinyatakan pernyataan umum atau klasifikasi itu, dan yang mana anggota aspek yang akan dilaporkan itu. Nah, sahabat bisa melihat di layar kaca itu ada beberapa contoh tentang teks laporan observasi itu sendiri. Misalnya, benda di dunia dapat dikelompokkan atas persamaan dan perbedaan. Dengan pengelompokan, benda-benda itu lebih mudah dipelajari. Nah, ini yang dikatakan dengan pernyataan umum. Sedangkan aspek yang dilaporkan, semua benda di dunia ini dapat diklasifikasi menjadi dua kelompok, yaitu benda hidup dan benda mati. Yang pertama sering disebut
makhluk hidup, dan yang kedua disebut dengan makhluk. Mengenai materi pembelajaran teks laporan observasi, cukup sekian. Semoga prestasi sahabat pelajar semuanya di tengah pandemi ini semakin